Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Kali ini saya akan menjelaskan cara menggunakan aplikasi kasir. Yang pertama, kita login terlebih dahulu. Setelah login, di sini ada beberapa menu. Yang pertama adalah menu produk, di mana menu produk ini isinya adalah semua produk, kemudian kategori produk, kemudian satuan produk. Kemudian menu yang berikutnya yaitu transaksi. Di sini ada transaksi pembelian, penjualan, ada retur pembelian, kemudian ada retur penjualan. Kemudian menu berikutnya adalah out of stock, di mana out of stock ini adalah fiturnya adalah menambahkan stok atau penghapusan stok. Kemudian berikutnya adalah ada laporan pembelian, penjualan, retur penjualan, kemudian ada retur pembelian. Di sini ada pengaturan, ada data pengguna, kemudian di sini ada tampilan, ada tampilan like, ada tampilan dark, seperti itu. Baik, kita akan mulai dari menu yang pertama. Kalau kita lihat di sini adalah ada semua produk, ada kategori produk, kemudian ada satuan produk. Sebelum kita mengentry data produk, sebelumnya kita harus mengisi kategori produk dan satuan produk. Kita contohkan, kita akan membuat satu kategori produk. Nah, di sini sudah ada beberapa kategori produk yang sudah saya entry. Misal kita akan menambah kategori baru, kita bisa klik tambah kategori produk, kemudian bisa klik edit jika diperlukan perubahan data. Edit data ini bisa kita klik di sini dengan klik 2 kali, atau bisa klik enter, kemudian bisa klik edit di sini. Misal kita akan menambahkan kategori baru, kita akan tambahkan kategori baru. Misalnya di sini ada alat komputer, ada ATK, kemudian kita tambahkan kategori produk, misal seragam sekolah, gitu ya. Seragam sekolah, kita simpan. Nah, otomatis di sini akan bertambah seragam sekolah. Oh, ini salah. Kita klik edit, kita ganti seragam sekolah. Kemudian klik update. Kemudian kita akan masuk ke satuan produk. Nah, di satuan produk ini sudah ada botol, box, buah, pak, set, atau slop. Nah, kita sudah punya ini. Misal kita mau nambah, kita bisa klik tambah satuan produk. Kita juga bisa edit satuannya. Kemudian kita akan menambahkan satu produk baru. Di data produk ini kita juga bisa edit dengan menekan tombol edit, kemudian bisa klik 2 kali, kemudian juga bisa klik enter pada keyboard. Kita sudah ada beberapa produk, kita tambahkan lagi satu produk. Misalnya yang tadi kita tambahkan, kita tambah 009 seragam pramuka. Deskripsi di sini adalah deskripsi lengkap dari seragam pramuka ini. Semisal ada seragam
pramuka seragam, pramuka ukuran anak kelas 1 misalnya. Kemudian ini kategorinya bisa dipilih yang tadi kita seragam pramuka, seragam sekolah, kemudian satuannya di sini ada book, ada slop, ada set. Misalnya kita pilih set, berarti satu set produk, misal harganya 70.000. Nah, di sini ada potongan di sini kita bisa masukkan, semisal kita aktifkan potongannya 10.000. Nah, minimal di sini adalah minimal pembeliannya, semisal membeli satu set ya, atau membeli 2 set baru dapat potongan 10.000 gitu. Di sini ada aktifkan kelipatan. Aktifkan kelipatan di sini misal kita membeli 2, kemudian membeli 4, membeli 6, ini akan aktif kelipatannya. Berarti kalau misal 10.000 kelipatannya 2, kita aktifkan kelipatan, berarti ketika beli 4 kita akan dapat potongan 20. Nah, kita akan memberi potongan 20.000 ke pelanggan kita. Misal di sini 6, berarti kita akan memberikan potongan 30.000. Seperti itu. Kalau misalnya tidak kita aktifkan, berarti ini kita isi 0. Kemudian simpan. Berikutnya seragam sudah masuk di sini. Ini stoknya masih 0 karena memang belum ada pembelian atau pembelanjaan kita. Sekarang berikutnya kita akan masuk ke pembelian. Pembelian di sini ini bisa ditulis quantity-nya terlebih dahulu. Ketika kita masukkan kodenya saja, maka akan otomatis terisi satu. Misal 009, kita harga belinya misalnya 50.000. Ini per setnya ya, tadi kan sudah di set per set ya. Nah, misal ada kesalahan entry, kita bisa klik panah bawah, kemudian klik hapus, klik delete, atau klik tombol merah ini. Misal kita klik delete, nah maka akan terhapus. Semisal kita membelanja atau membeli sebanyak 20 set kali, nah ini kali ini adalah kali kuantitinya ya, misalnya 20 set, berarti 20 kali kode barang ya. Kode barangnya misalnya tadi 009. Kemudian kita masukkan harganya 50.000. Nah, kemudian ada belanja lagi, semisal ada 10 dengan harga yang berbeda. Di sini ada harganya 40.000, 45.000. Nah, otomatis di sini ada 2 jenis kategori produk yang berbeda. Ada yang harga belinya kita 50.000, ada yang 40.000. Kemudian di sini kita pilih suppliernya, misal kita pilih Utama Sejahtera, kemudian tanggal notanya, kemudian kita bisa ketikkan untuk nomor nota, kita bisa lihat di nota pembelian kita masukkan, kemudian kita akan simpan, atau bisa langsung klik enter di sini, kita klik enter. Nah, selesaikan transaksi. Oke. Nah, berarti data sudah tersimpan. Kalau misalnya kita akan lihat produk yang tadi kita beli, di sini tadi kan ada kita beli 20 sama 10. Kalau kita lihat di data produk ini, untuk seragam tadi kita ada 30 set yang tadi dengan harga 50.000 ada 20 set, yang 45.000 itu ada 10 set. Nah, di sini ada promo ini kalau misalnya diaktifkan seperti yang saya jelaskan tadi,
semisal ini diaktifkan, maka promo akan aktif ya. Tadi ya, ini sudah ada yang diaktifkan. Ini penggaris ya. Penggaris ketika dia beli 6, dia akan dapat potongan 1000. Seperti itu. Kita akan coba masukkan ya. Kemudian kita masuk ke transaksi penjualan. Nah, transaksi penjualan di sini kita bisa masukkan kuantiti dan kode produk seperti yang tadi dijelaskan di pembelian barang. Itu sama halnya dengan di sini. Misalnya kita ada dia beli 2 set kali 009, kita bisa enter. Nah, di sini ada 2 set pembeliannya dengan harga 70.000 karena tadi di set dengan harga jualnya 70.000. Kemudian misal ada kesalahan, kita bisa klik kursor bawah, panah bawah, arah bawah, kita bisa klik delete atau bisa klik hapus di sini. Misal kita klik delete nya. Nah, kita juga bisa melakukan pencarian dengan tidak menggunakan kode barang. Misal kode barangnya lupa atau barcode-nya itu tidak ada. Kita misalnya beli 2 kali, kita cari kode barangnya di sini, nama barangnya di sini, seragam. Nah, di sini ada seragam pramuka dengan jumlah stok 30. Misal kita masukkan, kita tambahkan, itu akan masuk 2 seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada totalnya, total pembeliannya. Semisal tadi kita contohkan penggaris ya. Penggaris itu kita beli 6 misalnya. Kita beli 12 misalnya. Tadi kan kelipatannya 6. Itu kalau misalnya beli 12 berarti kita harusnya dapat potongan 22.000 ya. Kita coba masukkan 12 kali kode barang atau nama barang, kita cari di sini penggaris 30 cm ini ya. Kemudian kita tambahkan. Nah, di sini ada potongan 200. Di mana potongan 200 ini kita dapat dari kita munculkan dari 12 ini. Yang mana tadi 12 ini adalah kelipatan dari 6. Itu kalau misalnya kelipatan 6 itu akan dapat 1000. Semisal kita tambahkan penggaris, misalnya kita tambahkan 6 lagi kali 009 ya. Nah, di sini 009. Oh, di sini ya 009 ya. Ini kita misalnya ada kesalahan, kita hapus. Ini berarti kodenya ada 6 kali 008. Nah, di sini 18, berarti potongannya dapat 3000 seperti itu ya. Kita masukkan seragam yang tadi 2 kali 009. Nah, kemudian untuk bayar kita bisa masukkan di sini. Nah, pelanggan kita atau customer kita, dia dapat potongan 3.300 dari pembelian penggaris tadi. Misalnya bayarnya 160, nah, berarti ada kembali 2.300. Kemudian misal kita simpan, kita klik enter, kemudian selesaikan transaksi. Oke. Nah, transaksi tersimpan. Berikutnya kita akan masuk ke menu atau ke fitur retur pembelian. Retur pembelian di sini ini berfungsi ketika barang pembelian kita itu perlu diretur atau perlu dikembalikan ke supplier kita. Seperti itu, dimasukkan di sini ya. Semisal kita sudah melakukan pembelian itu seragam sebanyak 30. Nah, ternyata setelah dicek barangnya itu ada kerusakan 5 misalnya. 5 yang akan diretur itu kodenya 009-nya. Di sini ada pramuka untuk ukuran kelas 1 ya. Ini ada 5 yang akan kita retur atau kita akan kembalikan ke supplier kita untuk digantikan yang baru seperti itu ya.
kita klik enter, kemudian misal tadi penggaris ya, udah usah penggaris, kita ada retur, kita akan retur 3 karena ada yang rusak, atau 10 lah, 10 ada yang rusak, 008 ya. Nah, ternyata di sini penggaris 30 di sebanyak ada pembelian sebanyak, misalnya kita tambahkan ya. Di sini penggaris ukuran 30 dengan pembelian ini sebanyak 4 ya, berarti ini ada 4 ya, ada 4 30. Kemudian karena sudah sisanya 4, berarti ini bukan 10. Kita misalnya kita retur 2 misalnya. Kita retur 2, kita masukkan. Nah, di sini akan ada harga belinya berapa, kemudian subtotalnya berapa. Kemudian klik simpan retur pembelian. Selesaikan transaksi, oke. Nah, transaksi selesai. Nah, ini di fitur retur pembeliannya. Kemudian di sini ada retur penjualan, di sini ya, retur penjualan. Retur penjualan. Nah, untuk retur penjualan di sini kita harus memasukkan nomor nota. Nomor nota itu yang biasanya tertera di nota, itu ada nomor nota. Itu bisa kita masukkan di sini, kemudian klik enter atau klik cari. Nah, nomor nota ditemukan. Nah, di sini misalnya kita cari, di sini ada pembelian yang sudah diambil dari data barang kita. Tadi ada seragam 2 set, ada kemudian penggaris 6, kemudian ada penggaris 12 ya. Nah, kemudian yang akan kita retur semisal seragam, ini ada yang rusak itu ya seragamnya ya. Kita bisa masukkan di sini 2 kali 009. Nah, di sini ada yang akan kita retur. Nah, di sini ada catatan, jika dalam transaksi ini terdapat potongan, maka potongan atau bonus akan dibatalkan, seperti itu ya. Kalau misalnya di retur seperti itu. Sini ada potongan 300 tadi, berarti potongan 300 ini tidak jadi kita berikan ke pelanggan kita gitu ya. Kemudian misal kita akan juga retur penggaris yang 6 ini ada yang rusak gitu ya, 6 ya, 6 ada yang rusak, berarti kita masukkan 6 itu ya. 1 di sini ya, berarti kita tambahkan, kita hapus dulu yang 1 ini, kita masukkan 6 kali, kita cari barang yang akan diretur. Nah, misalnya kita retur 6 ini, itu akan diambilkan secara otomatis akan dikembalikan nanti ke barang yang seharga 6 ini, seperti itu ya. Kita masukkan 6, kemudian kita retur. Kemudian kita akan masuk ke menu berikutnya, yaitu di menu penambahan stok atau pengurangan stok. Pengurangan stok di sini, out of stock ini adalah ketika kita akan melakukan penambahan stok di sini, itu ada ini biasanya bisa dilakukan ketika stok name ya. Kita cek barangnya, kita sesuaikan dengan stok barang yang ada di sini ya. Kita sesuaikan dengan stok barang yang ada di sini, seperti itu ya. Misal kita akan melakukan penambahan stok. Nah, semisal penambahan stok ini biasanya dilakukan ketika barang kita di etalase kita itu kurang, sedangkan di barang aslinya itu ada gitu ya. Kan di stok sini misal ya, kita contohkan ya, di sini ada buku Sidu itu ada 2 buah, sisanya di aplikasi, di data stok barang sini. Nah, ternyata dari 2 ini kita lihat di etalase kita ada 3 gitu ya. Nah, untuk menambahkan ini kita tidak bisa memasukkan di pembelian di sini ya. Di mana? Di pembelian di sini. Karena pembelian di sini itu cenderung
sesuai dengan nota atau sesuai dengan nama suppliernya. Kemudian di sini ada nomor notanya, kemudian ada harganya. Nah, sedangkan untuk fitur ini, penambahan stok ini stoknya tidak diketahui gitu ya. Seperti yang kita lihat tadi, di produk ini ada 2, ternyata di etalase kita itu ada 3 gitu ya. Berarti kita harus melakukan penambahan stok gitu ya, biar stoknya sama dengan aplikasi. Biasanya ini terjadi ketika kita melakukan penjualan itu kita lebih memasukkan. Semisal pelanggan kita itu melakukan pembelian 1 buah, tapi kita masukkan 2 buah. Jadi kita harus melakukan penambahan di sini, penambahan di fitur penambahan stok di sini ya. Ternyata ada 1 atau kekurangan di aplikasi itu 1. Kita masukkan 1 atau kita cari di sini apa tadi? Buku Sinar Dunia 58 ya. Harganya karena kita tidak mengetahui itu harga yang ikut yang keberapa gitu ya. Kita bisa masukkan 0 saja di sini, kemudian kita bisa isi keterangan di sini kesalahan entry gitu ya. Ini ada keterangannya, kemudian kita akan simpan. Nah, otomatis di data produk kita itu di sini di situ akan bertambah 3, akan sesuai dengan yang ada di etalase kita seperti itu. Tapi dengan harga pembelian tadi yaitu 0 karena kita tidak mengetahui harganya seperti itu ya. Kemudian berikutnya di sini ada penghapusan stok ya. Penghapusan stok ini itu bisa dilakukan karena terjadinya seperti yang tadi, kebalikan yang tadi ya. Caranya kita akan masuk ke penghapusan stok ya. Penghapusan stok kita contohkan tadi ya, akan kita hapus itu buku tadi yang kita pulpen standar ya. Pulpen standar di sini ada sisa 4. Ternyata di etalase itu sisa 3 gitu ya. Berarti kita harus melakukan penghapusan stok. 1 kita cari pulpen standar ya, ini sisanya 4 ya. Kemudian kita masukkan keterangannya di sini. Terjadi salah entry di pembelian. Ini opsional ya, maksudnya opsional itu bisa teman-teman bisa isikan sesuai dengan keterangannya gitu ya. Kemudian kita simpan. Ini harganya 2000 ya. Kita simpan, kita cek stoknya di sini. Ini penggarisnya akan jadi 3, maka akan sama dengan sisa stok yang ada di etalase kita. Nah, kemudian berikutnya di sini kita akan masuk ke laporan. Ada laporan pembelian, kemudian ada laporan penjualan, ada retur pembelian, ada retur penjualan. Semisal kita akan coba buka laporan pembeliannya. Pembelian ini ada laporan harian, ada bulanan, ada tahunan. Yang harian kita coba harian. Nah, tadi kita melakukan transaksi tanggal 30 ke tanggal 30 ya. Kita klik cari. Nah, di sini di tanggal 30 itu kita melakukan pembelian penggaris 30 cm 30, kemudian nah di sini juga tercantum yang terjual berapa itu ya. Yang terjual berapa. Nah, di sini ada seragam yang harga belinya 5.000 itu belum terjual. Tadi yang terjual yang 45.000. Seperti itu ya. Kemudian di bulanan, di sini misal kita klik bulanan, kita akan disuguhkan dengan transaksi dalam 1 bulan. Ini totalnya dalam pembeliannya. Misalnya tahunan sama, kita akan memunculkan dalam 1 tahun. Kemudian yang berikutnya kita akan masuk ke laporan penjualannya. Nah, laporan penjualan di sini kita juga disuguhkan dengan laporan harian, bulanan, sama tahunan. Misalnya harian kita akan cari
di rentan waktu tanggal 30 sampai tanggal 30 atau tanggal 29 ke tanggal 30 ya, seperti itu ya. Nah, di sini akan dimunculkan transaksi yang dari tanggal 29 sampai 30. Nah, di sini ada beberapa detail informasi, yaitu yang pertama adalah kuantiti yang terjual, ada 6, ada 12, ada 2, ada 18 ya. Di sini ada yang harga belinya juga, harga beli yang 500 itu lakunya 12 yang terjual, kemudian ada yang harga belinya 550 terjual 6, kemudian ada seragam ya yang terjual itu ada 2 yang harga 70.000 dengan pembelian 50.000. Nah, seperti itu ya. Di sini akan dimunculkan juga jumlah pendapatan keuangan gitu ya. Karena di sini tadi ada retur ya, ada retur. Berarti yang di retur itu sekitar 146.000. Kemudian labanya itu yang dikembalikan yang di retur itu sebanyak 42.700 ya. Nah, kita cek sekarang. Nah, untuk yang di retur ini kita dapat dari mana gitu? Kenapa kita kita mendapatkan total hari ini itu sampai 29.700, sedangkan pendapatannya harusnya 176.000. Kita akan coba cek di retur penjualan ya, retur penjualan ya. Retur penjualan itu tanggal 30 itu terjadi retur ternyata. Nah, ini ya, terjadi retur di mana seragamnya dikembalikan 2. Tadi kan keterangannya rusak gitu ya. Kemudian ada penggaris yang diretur sebanyak ini. Jadi total yang diretur sebanyak 160.000. Kalau kita cocokkan sama di penjualan di sini, nah ini ya ada yang diretur ya. Jadi keuntungan atau labanya itu tidak jadi masuk ke kas kita gitu ya, yang 42.700 ini. Retur pembelian dulu ya, retur pembelian dulu. Ini bisa juga retur pembelian kita cari dari tanggal 30, rentan waktunya sampai tanggal 30. Nah, ini ya yang kita tadi beli ya, seragam 45.000, ada penggaris 49.000. Kemudian yang berikutnya kita akan masuk ke data pengguna ya. Data pengguna di sini adalah data pengguna atau data yang akan bisa masuk ke aplikasi ini. Kita contohkan di sini tadi ada admin, kemudian ada kasir. Yang ini kasir belum kita coba login. Nanti untuk kasir kita akan buat tutorial yang berbeda karena fitur menunya tidak akan sama dengan fitur admin. Kalau admin tadi lengkap, jadi mungkin nanti di kasir ini kita cuma akan munculkan transaksi penjualan dan pembelian, kemudian ada laporan penjualan dan pembelian aja, seperti itu ya. Cukup sekian dulu. Jika ada yang perlu ditanyakan bisa isi di kolom komentar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.